kita pun jangan lama-lama untuk menyalahkan diri sendiri ya, karena suatu kesalahan yang tidak kita sengaja, kita merasa bersalah. Kita pun harus bisa memaafkan diri kita sendiri sambil kita katakan dalam hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang, ya mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, buat orang lain, buat siapapun. Ya, ini adalah tentang cerita tentang anak saya. Ya. Anak saya itu umurannya sekitar umuran ABG lah ya, 15-an tahun kurang lebih ke atas. Nah, dia curhat, dia galau, dia sedih, dia menangis. Kenapa? Karena dia merasa sahabatnya menganggap dia seperti orang munafik. Itu perasaan dia ya. Sahabat sendiri sih tidak berbicara seperti itu. Kalau ngomong, oh kamu ini munafik, enggak. Ini perasaan dia seperti itu. Kenapa? Karena dia, ya ada temannya, teman lain ini ya, itu curhat dengan anak saya ini. Curhat yang menjadi objek curhatnya yang diceritakan itu adalah sahabatnya itu ya, sahabatnya itu diceritakan dia yang namanya curhat tentunya kan yang diceritakan adalah keluhan-keluhan ya, biasanya kan keluhan-keluhan tentang sikap dia yang kurang cocok di hati dia ya, sikap dia yang kurang cocok di hatinya kan, seperti itu biasanya kan namanya curhat. Mencurhatkan orang lain kan biasanya gitu. Yang kita ceritakan adalah keluhan-keluhan kita tentang sikap-sikap seseorang. Nah, anak saya itu pun ya seperti itu ya, mendengar keluhan-keluhan temannya tentang sahabatnya. Dan sialnya si sahabatnya itu tahu kalau dia itu sedang dibicarakan oleh anak saya. Sahabat anak saya ini tahu kalau anak saya ini telah berbicara dengan orang lain tentang dia di belakang dia. Ya. Yang diceritakan adalah hal-hal yang cenderung negatif. Nah, hal itulah yang membuat anak saya jadi sedih karena dia merasa temannya ini seperti menganggap dia ini seperti orang yang munafik karena telah membicarakan dia di belakangnya, ya, membicarakan keburukannya di belakangnya. Padahal itu bukan mau dia hanya mendengarkan curhatnya orang lain, ya seperti itu. Nah, akhirnya dia pun sedih karena kehilangan keakraban dia dengan temannya ini, dengan sahabatnya ini, kehilangan mungkin kedekatannya, sikap-sikap yang biasanya hangat, ya, dia tidak mendapatkan itu, ya, jadi dia merasa sangat-sangat sedih lah. Soalnya sahabatnya ini benar-benar dekat, amat sangat dekat ya, dianggap ya paling ya kalau anak sekarang tuh ngomongnya orang yang paling sefrekuensi lah, dalam banyak hal tuh banyak kesamaan. Nah, itu kehilangan seperti itu. Anak saya kehilangan seperti itu ya, kehilangan keramahannya, kehilangan kedekatannya, kehilangan yang biasanya seru-seruan dengan dia, ya seperti itu. Ya, dia merasa dianggap seperti orang munafik, padahal temannya juga tidak mengatakan itu. Nah, ini hanya anggapan dia saja. Ya, dia merasa seperti orang munafik yang membicarakan sahabatnya di belakang dia. Ya, apa yang saya katakan padanya? Yang saya katakan padanya adalah ya, berhubung ini adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja, bukan mau dia tidak ada niat sedikit pun untuk membicarakan sahabat itu di belakangnya, dia tidak ada niat sedikit pun untuk apalagi sampai menjelek-jelekannya. Ya, ini adalah sebuah kesalahan, kalau memang ini kesalahan ya, yang tidak disengaja. Artinya kamu itu lagi sia, itu saya katakan ya, kamu itu lagi apes ya, dilalahnya kok dia tahu ya, seperti itu. Maka ya karena ini ada suatu kesalahan yang tidak kamu sengaja, maka kayak kamu harus ikhlas, meminta maaf tetap ya. Kalau memang kita bisa mengutarakan maaf, kalau memang kita bisa mengutarakan untuk minta maaf, bisa, tapi kita tetap harus ikhlas dengan sikap-sikap dia yang menganggap kita mungkin berbeda ya. Kita harus ikhlas dengan sikap-sikap dia yang berubah. Kita harus ikhlas dengan pandangan dia mungkin yang lagi kurang tepat dengan kita. Kita harus ikhlas dengan mungkin dia akan ketus ketika kita sapa. Kita harus ikhlas dengan sikap dingin dia ketika kita berusaha untuk mendekat. Jadi ikhlaskan dalam diri kita untuk bisa menerima semua sikap-sikap sahabat itu. Itu yang saya katakan padanya ya. Dengan catatan kita tetap berbuat baik pada dia. Kita
Oke. Ya, jadi kamu tetap berbuat baik padanya, kamu tetap menyapanya meskipun nanti dibalas dengan sikap dingin, meskipun mungkin ya dibalas dengan kata-kata yang ketus, kamu tetap berbuat baik. Ya. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kita berbuat baik dan harus ikhlas menyiapkan hati ini, tetap ikhlas menerima apa yang telah terjadi. Dalam sebuah seminar yang pernah saya ikuti, ya, seorang narasumber mengatakan bahwasanya air yang di dalam gelas, air keruh yang di dalam sebuah gelas, ya keruh, mungkin seperti kopi ya, hitam, itu akan menjadi bening kalau kita siram terus dengan air yang bening. Ya, air yang keruh di dalam gelas, siram terus dengan air yang bening, yang sebanyak-banyaknya, maka akan berubah menjadi bening. Air yang keruh itu akan keluar, ya, akan luber keluar, tergantikan dengan air yang bening. Ya, begitulah juga dengan hati manusia. Satu kesalahan yang kita lakukan pada seseorang, ya, kemudian orang itu merasa kecewa, ya, jadi ada semisal dalam hati ini ada kekecewaan, ya harus kita balas lagi, maksudnya harus kita siram lagi, kita berikan lagi dengan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya sampai ya rasa kecewa dalam hati dia, yang kesalahan kita yang ada yang tersemat di dalam hati dia itu mudah terlupakan, tergantikan dengan sikap-sikap kebaikan yang kita berikan. Ya, seperti itu ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mau memaafkan kita dengan mudah, ya. Sekali kita maaf, orang itu langsung memaafkan, langsung bisa berubah menjadi seperti sedia kala, ya, keramahannya atau kemanisannya, ya. Ya, kita tidak bisa memaksa itu, ya. Orang pun perlu proses untuk menyembuhkan luka di hatinya sampai dia bisa melupakan luka-luka di hatinya, kekecewaannya, ya. Apalagi kalau dibantu dengan banyak kebaikan yang kita berikan, dia akan lebih mudah, insya Allah dia akan lebih mudah melupakan kekecewaan yang ada di dalam hatinya, ya, seperti itu. Kita pun tidak bisa memaksa orang untuk mau memaklumi apa yang telah terjadi. Ini kan bukan mau gue loh, orang dia yang cerita, kan gue cuma dengerin aja. Lu jangan ngambekan gitu dong, jangan baperan. Ya nggak bisa, kita nggak bisa memaksa seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya tadi, tetap terus berbuat baik pada dia sambil berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah sebagai sang pemilik hati, agar hatinya mudah mau mengikhlaskan, mau menerima kita kembali seperti biasanya. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Bila mana ada yang punya permasalahan yang sama, mungkin sedang ada konflik dengan sahabatnya atau dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua, ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap selalu ridho dengan kita, untuk bisa memaafkan kita, itu tidak bisa. Yang kita lakukan hanyalah kita untuk terus berbuat baik kepadanya, ya, dan berdoa agar Allah yang sang pemilik hati mau membalak-balikan hatinya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita pun jangan lama-lama untuk menyalahkan diri sendiri, ya, karena suatu kesalahan yang tidak kita sengaja, kita merasa bersalah, itu wajar dan itu manusiawi, dan mungkin itu memang harus, ya, kita harus merasa bersalah, ya, tapi jangan lama-lama yang bisa berakibat buruk, yang bisa membuat kita menjadi kehilangan rasa percaya diri. Jadi kita pun harus bisa memaafkan diri kita sendiri sambil kita katakan dalam hati, saya manusia biasa, saya pun bisa melakukan kesalahan, ya, seperti itu, ya. Oke, seperti itu, ya, video dari saya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.